Tidak ada malam yang benar-benar gelap bagi mereka yang membawa cahaya di dalam dirinya. Malam hari bukan sekadar jeda dari dunia. Ia adalah waktu penghakiman yang sunyi. Di antara detik-detik menjelang tidur, tak ada lagi keramaian, tak ada panggung untuk tampil. Yang tersisa hanya Anda dan suara di kepala Anda. Saya menyadari satu hal. Manusia modern, meskipun dikelilingi cahaya buatan dan hiburan tanpa akhir, seringkali merasa hampa justru saat dunia menjadi senyap. Namun, justru di saat senyap itulah kekuatan bisa dibangun atau dihancurkan. Filsuf-filsuf Stoik telah lama memahami ini. Dalam diamnya malam, mereka menata ulang batin, merapikan kekacauan hari itu, dan mempersiapkan keteguhan untuk hari esok. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Hari ini, saya mengajak Anda masuk ke dalam 7 kebiasaan malam yang akan membuat Anda tak tergoyahkan, secara batin, secara emosi, secara eksistensi. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih untuk support Anda. Pertama, melepaskan kekuatan yang bukan milik Anda. Saya dan Anda sama-sama hidup dalam dunia yang mencoba mengendalikan perhatian kita. Notifikasi, opini orang lain, ekspektasi pekerjaan, dan bahkan pandangan diri yang terlalu keras terhadap kegagalan. Di malam hari, lepaskan semuanya. Seperti yang dikatakan Epictetus, beberapa hal berada dalam kendali kita, sebagian besar tidak. Latihan ini bukan pelarian, melainkan pengembalian. Anda mengembalikan kendali pada yang memang bisa Anda atur, pikiran, tindakan, niat. Jadi, sebelum tidur, tanyakan, apa yang sebenarnya bisa saya ubah? Apa yang harus saya lepaskan? Kedua, meregangkan tubuh, mengendurkan ego. Kelelahan fisik sering menyamar sebagai kelelahan batin. Saya pun pernah berpikir, saya terlalu capek untuk bergerak. Tapi sebenarnya, tubuh saya hanya menahan emosi yang tidak sempat saya proses. Ketegangan, kemarahan, kecemasan. Ini tubuhmu. Jangan perlakukan ia seperti beban yang menyedihkan. Regangkan tubuh Anda. Berjalan kaki pelan. Lakukan peregangan sederhana. Bukan untuk bentuk fisik, tetapi untuk membiarkan ego Anda mengendur. Ketiga, tinjauan diri. Pertempuran yang diam-diam terjadi. Di malam hari saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya hari ini telah hidup seperti orang yang saya hormati? Zeno dari Citium, sang pendiri Stoikisme, melatih murid-muridnya untuk menilai harinya seperti seorang hakim menilai saksi. Ini bukan tentang menyalahkan, tetapi mengerti. Mengapa saya tersinggung tadi siang? Mengapa saya tidak sabar terhadap orang yang saya cintai? Jawabannya sering tidak terlihat, kecuali kita mau duduk tenang dan menatapnya. Keempat, merenung di bawah bayangan panutan. Saya punya panutan, tidak sempurna. Tapi cukup jernih untuk jadi kompas moral. Anda pun perlu memilikinya. Bisa tokoh nyata atau sosok imajiner yang mencerminkan kualitas ideal Anda. Kesabaran, keberanian, pengendalian diri. Tiap malam, saya bertanya, apakah tindakan saya hari ini selaras dengan orang yang ingin saya jadi? Jika jawabannya tidak, saya tidak menghakimi diri. Saya menyesuaikan arah. Kebiasaan ini akan menguatkan identitas Anda, bukan sebagai citra palsu di depan orang lain, tapi sebagai pribadi yang solid dari dalam. Kelima, membaca untuk mengasah bukan menghibur. Di malam hari, saya membaca, bukan untuk kabur dari kenyataan, tapi untuk menantang pikiran saya. Bacalah bukan untuk mengumpulkan informasi, tapi untuk membentuk jiwamu. Satu paragraf dari seorang pemikir besar bisa mengubah cara Anda memandang konflik, kemarahan, dan kehilangan. Satu kalimat bisa menyadarkan Anda bahwa semua ini hanya sementara. Keenam, menulis agar tak hanyut dalam kabut emosi. Tulisan adalah jaring yang menahan badai pikiran Anda agar tidak menenggelamkan Anda dari dalam. Saya dan Anda tidak selalu bisa menjelaskan apa yang kita rasakan, tapi pena bisa. Tulislah, apa yang mengganggumu hari ini? Apa yang membuatmu bersyukur meski hari ini sulit? Apa yang ingin kamu lakukan berbeda besok? Ini bukan jurnalisme, ini penyembuhan. Ketujuh, melihat dari perspektif kosmis. Akhirnya, saya tutup malam dengan satu latihan stoik paling radikal. Memandang segalanya dari kejauhan, sejauh langit bintang.
Marcus Aurelius sering melakukan ini sebelum tidur. Ia membayangkan bumi sebagai titik kecil dalam semesta. Lihat betapa kecilnya semuanya, betapa cepatnya semua berlalu. Ini bukan membuat kita merasa tidak penting, tapi membuat masalah kita kehilangan kekuasaan. Kemarahan kehilangan maknanya, rasa malu tampak konyol, dan kegagalan hanya satu langkah dalam perjalanan yang jauh lebih luas. Keteguhan bukan datang dari kekuatan otot, kekayaan, atau validasi. Ia tumbuh setiap malam ketika Anda berani menghadap diri sendiri. Saya tidak mengatakan ini mudah, tapi saya yakin mereka yang mampu menaklukkan malamnya akan bangun sebagai pribadi yang tidak tergoyahkan. Bangunlah setiap pagi seperti seorang prajurit, tapi tidurlah setiap malam seperti seorang filsuf. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, dan seperti biasa, kendalikan yang bisa Anda kendalikan, sisanya biarkan pergi. Jika video ini menyentuh Anda, beri waktu 1 detik untuk menekan tombol suka. Dan jika Anda ingin terus menyelami filosofi stoikisme yang praktis dan mendalam, tekan tombol subscribe. Karena dunia mungkin terus berubah, tapi ketenangan bisa Anda pelajari dan miliki. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi lebih bijaksana hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.